Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Itu di sana ruangan apa? Itu ruangan ini juga kan. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Aku penasaran sama sosok nenek-nenek yang wajahnya rusak. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Mustafa udah tinggal di sini berapa lama? Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Nama saya Fajar Kasih, saya pulang kerja naik motor, di depan gapura ada pocong. Saya pulang lagi kerja jam 7, saya jalan kaki, udah gitu dengar-dengar ada yang nangis. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Sarah Wijayanto. Ya, kembali lagi di acara Memburu Misteri. Kali ini kami berdua bersama tim sedang berada di TPU Genteng. Dan ini pintu masuknya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya ada apa aja yang terjadi di sini, mungkin kita bisa nanya sama narasumbernya langsung. Oke, yuk. Pak Haji ya. Assalamualaikum, Pak. Oke, pemirsa, ini narasumber kita. Pak Edi, kalau saya boleh tahu, Pak Edi di sini yang menjaga tempat ini atau pengurus tanah wakaf? Sudah berapa lama Pak? Dari tahun 2007. 2007. Tapi tanah ini diwakafkan dari tahun 18 lah. 1918. 1918. Wow. Wow. Jadi memang udah puluhan tahun banget tuh ya. Ratusan tahun. Iya, ini campur kuburan. Kuburan sebelah ini kuburan Tionghoa. Terus ada kuburan apa lagi? Kuburan Muslim sih cuma. Oh, Khusus Muslim. khusus Muslim. Cuma berdampingan sama kuburan Tionghoa. Oh, oke, berdampingan ya. Oke, Pak, langsung aja Pak yang ingin kita tanya dari misteri. Kan kita di sini ingin mencari sebuah misteri apa yang terjadi. Sedangkan kita sempat dengar desas-desus, katanya sempat ada mobil anak-anak yang katanya lagi kesini. Terus satu mobil itu katanya sempat kayak kesurupan gitu Pak. Oh iya. Gitu. Boleh Itu- tahu Pak cerita detailnya itu seperti apa gitu? Ceritanya itu belum lama, sekitar masa 3 tahunan. 3 tahun yang 3 lalu. tahunan, jadi ada mahasiswa uji nyali di sini. Itu katanya untuk suatu pekerjaan mahasiswa. Mahasiswi itu yang saya tahu ya lantaran mungkin ya tahu nggak pada berani atau gimana, jadi banyak kesurupan waktu itu. Berapa banyak Pak? Masih ingat? Itu banyak juga Pak, hampir satu mobil. Satu Ya, mobil kesurupan, ya. kesurupan. Wow. Lokasi kesurupannya itu beda-beda titiknya atau Di sini itu ya separuh itu sebelah sana, separuh. yang Tionghoa sama yang sebelah sini? Oke. Terus ada cerita apa nggak Pak dari warga atau mungkin Pak Edi sendiri yang pernah merasakan Saudara saya pas setengah 5 kebetulan gede. 4:30 sore ya? Sore, Oh. pas lewat di sini, nanjak ini sebelum sikat ini nih. Oh ini Nah, sikat ini. maksudnya di sekat ini tembok ini aja? Baru ini baru. Oh, ini baru kan ya? kelihatan banget dulu, kelihatan banget. Pas anak-anak melihat ke sini, kata anak-anak sambil nangis, laporan sama saya. Itu Ustaz di kantoran itu ada nenek-nenek ngeliatin mukanya hancur semua berdarah. Di sini? Ada di sini. Boleh sambil lihat? Keranda mayat, sob. Mukanya hancur, Pak. Siapa tahu itu adalah salah satu sosok yang bakalan kita
cari atau ketemu malam ini? Boleh. Kerasa Bu, gimana yang ngomongnya? Maksudnya denger kan? Dengar nggak? Denger kan? Denger kan? Sir? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Boleh si Pak Edi. Kalau boleh tahu, kantor ini selain dipakai untuk tempat penyimpanan keranda ini, dipakai apa lagi? Itu di sana ruangan apa? Itu ruangan ini juga kan. Yang udah nggak pakai itu. Udah biasa bunyi-bunyi kayak gitu, Pak? Sebelumnya? Biasa. Udah biasa Kalau ya? yang baru masuk pas baru masuk udah ada. Selain ada sosok yang dilihat sama anak-anak itu, ada nenek-nenek mukanya hancur. Ada cerita apa lagi, Pak? Kalau boleh tahu? Kalau cerita sih ya, yang itu yang paling dekat ya itu namanya Pak Marwan. Hari ini perasaan capek banget di kerja. Keliling-keliling. Pegel banget, ampun. Badan. Aduh. Istirahat dulu capek kerja mulu bawaannya ngantuk banget hari ini. Aduh, istirahat aja. Ada apa sih? Kayaknya pagar goyang-goyang begini. Pak, saya penasaran sama di belakang karena tadi ketika saya masuk sini, Langsung ini bunyi kayak ada yang cetek gitu kan bunyinya. Kemudian kita lagi ngobrol lebih dalam lagi, bunyi di belakang. Saya merinding nih, boleh ngecek ke belakang? Ya. Gimana ini? Oh, ini. Gudang aja ini, keranda ini. Bunyinya dari sini tadi. Oke. Boleh dibuka, Pak? Mau ambil gambar? Oke, selain ada cerita itu tadi, Pak, itu terus ada cerita apa lagi, Pak? Ada sosok apa lagi yang pernah dilihat? Paling suka cerita tuh warga yang kebetulan kerja pulangnya malam di bawah suka apa? Katanya ada kuntilanak lah di bawah. Di bawah sana. Sama di pintu ini sering nih. Kalau di pintu ini mah sering yang nahan motor. Misalnya orang lagi naik motor pas tadinya kecepatan 40 paling jadi 20 kayak ada orang yang nahan gitu. Nebeng. Tapi yang maksudnya gini kok, agak mungkin bukan seperti bentuk gangguan, cuman kayak iseng aja, cuman nggak mau ganggu. Biasa kan suka ada yang suka nebeng-nebeng itu biasanya lebih berat, terus kayak nanjaknya nggak bisa, bahkan suka mati. Ntar didorong kalau udah lewat areanya nyala lagi. Iya. Bintang tamu kita sudah hadir. Iya, sudah ada bintang tamunya ya? Halo, aku Nadira Sungkar. Kenapa aku pengen banget mengikuti acara ini? Karena aku pengen tahu aja pendapat dari warga-warga sini yang katanya di sini itu ada hal mistis yang ingin dicari di dalam kuburannya. Aku pengen ngikutin, aku pengen cari tahu ada apa sebenarnya di dalam situ. Oke, Pak, terima kasih udah datang di acara Memburu Misteri. Oke, yang mau saya tanyakan di sini, Nadira ini termasuk orang yang sensitif nggak sih? Sensitif sih enggak ya, cuman kalau misalkan aku suka datang ke tempat baru kayak gini nih, ngerasa merinding gitu, pasti ada. Iya. Tapi kalau misalnya pengalaman sendiri yang berbau tentang dunia-dunia yang seperti itu atau mistis, pernah ngalamin nggak sih, Nadira? Belum pernah.
seumur hidup ini belum pernah ya? Seumur hidup aku belum pernah. Oke, tapi nanti kita di sini kan bakal minta bantuan Nadira untuk berkomunikasi. Ingat ya, komunikasi bukan kerasukan. Ya, berkomunikasi di sini kita akan mencoba menguraikan masalah dan cerita apa yang terjadi di sini, dan kita bisa bertemu dengan sosok yang mungkin sebagian besar sudah diceritakan ya sama Pak Edi tadi ya. Ada Sarah sempat melihat ada sesuatu di sini. Sosok perempuan. Sosok perempuan. Sosok perempuan sama tadi sempat ada ngeliat ini sih sosok laki-laki, tapi masih belum terlalu jelas. Tapi yang pasti dia pakai bajunya kayak celana silat yang cuma segini tuh. Oh iya. Tapi tahu. atasnya nggak kelihatan. Atasnya nggak. Tempatnya nggak apa ya Pak, kita coba lakukan penelusuran dan juga pembuktian ya Pak. Minta Kita izin ya Pak ya. Pak Edi ya. Pamit nanti Ya. kalau misalnya kita perlu sesuatu nanti mungkin diinformasikan sama tim kita. Pamit ya Pak Edi ya. Ya, ya. Mari Pak Edi. Mohon terima izin ya kasih. Pak. Ya. Iya. Yuk Ya, kita lewat mana Fat? Udah situ aja. Sini bisa ya Pak ya? Ya. Ini luasnya sekitar 3 hektar Sar. Jadi memang sangat luas sekali. Jadi lebih baik kita fokus sama sosok yang memang mereka sering nampakin gitu Iya, sih. betul. Memang nggak tahu deh. Karena dari tadi yang ngikutin kita ada satu sosok laki-laki yang tadi kayak pakai baju silat itu. Ini sekarang ada di samping pohon ini. Dan nggak ada energi marah, nggak ada energi apa, cuman tersenyum gitu. Senyum. Tapi waspada. Dia mengatakan itu. Iya, harus waspada. Wisnu? Di mana Wisnu? Ya, boleh sini sebentar. Kalau Wisnu ngelihat di gambar aja, cuman kalau kakek itu dia diem, set bubar kayaknya sih. Oke. Nanti kalau Wisnu udah mulai melihat, langsung gambarin ya, aja gambarin ya Nanti Wisnu kalau ya. Wisnu udah dapat gambarnya kasih tahu ke kita. Iya. Mungkin kita bisa jalan dulu ke Iya, titik sambil yang jalan. mana. Oh. Di sini ya titiknya tadi ya. Kamu ngerasain sesuatu Nadira? Tadi waktu kita masih di situ, aku kan ngelirik-ngelirik ke sini. Kayak ada yang jalan, tapi anak-anak kecil kayak barengan, terus balik lagi ke sana. Segimana kira-kira tingginya? Maksudnya 6 tahunan lah. oh 6 tahun. Nggak ada ya. 6 tahun nggak mungkin jam segini keliaran. Iya makanya. Aku benar. Kamu ngeliatnya kayak anak kecil. Iya warna Segini? bajunya itu segini-segini. Oke. Komunikasikan apapun yang terjadi. Fadi, Ya. sini deh. Kenapa Sarah? Oke. Ini pohon beringin ya? Sepertinya orang-orang yang kesurupan itu mungkin dia datang ke sini maksudnya beda gitu loh Fadi. Pohon begini yang penunggunya pun juga pasti sudah lama sekali, udah tua gitu. Ini kalau dari struktur pohonnya memang si pohon beringin ini memang nggak terlalu tinggi ya Sarah. Tapi dia cukup besar volumenya. Sarah boleh deteksi ada siapa penunggu sini? Aku ngeliatnya sosok kakek yang tadi ya. Ada hubungannya nih. Wisnu boleh? Kalau bisa. Gue coba. Boleh nggak? gambarin Permisi tadi ya, boleh nggak ya? Yang tadi ya. Permisi, Ki. Punten Wisnu, digambarin. bisa, Coba ya. Boleh, silakan. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kita mendapatkan satu sosok dan kita sudah minta izin untuk menggambarkan beliau. Beliau ternyata sudah mengikuti kita dari awal sebelum kita melakukan penelusuran ke sini. Beliau ini sudah digambar sama Wisnu. Berarti kita nanti fokus aja. Maksudnya kita udah minta izinnya sama yang tua ya, yang maksudnya yang salah satu yang ini ya di sini. Kita nanti cari sosok. Gue penasaran sama sosok nenek-nenek yang wajahnya rusak. Loh, kok udah ada isinya? Tadi yang aku pegang itu tutupannya. Iya. Ya, tutupnya mirip nih, Sar.
Ada guratan-guratannya. Nadira, kita ada janjian. Enggak. Aku nggak tahu, bahkan ini aku bilang, pertama aku bilang kan ini mainan kalung, siapa tahu mainan kalung yang kakek-kakek tadi kita belum tahu kalungnya apa. Ternyata bukan. Wah, ini ngaco sih, Sar. Ini ngaco sih. Hal-hal kayak gini tuh yang bikin kok semar ya? Semar. Ya, ininya, tulisan ininya di sini, di sheetnya, terus di dalamnya juga ya kurang lebih emang mirip sih. Ya udah, ntar dikit. Kita ke mana? Ke arah dalam yuk. Arah dalam boleh, yuk. Ini memang pada saat melewati ini langsung kerasa perbedaan energi secara energi ya. Permisi ya, maaf. Ya kan? Hah? Puji-pujian. Jalannya agak susah ya? Enggak, yang ke sebelah sini nggak susah. Apa? Ke sana masih bisa kayaknya. Kenapa? Siapa? Siapa yang bilang, Kak? Aku dengar. Ada yang dengar ngomong, Kak? Aku dengar. Tapi bukan suaranya, Kak. Kamu dengar ya? Makanya gue bingung, gue mau maju kenapa di-cut? Apa salah gue? Boleh dicek tadi siapa, Pak Iwan? Siapa? Ya. Tadi suaranya mirip sama direktur kita, tapi dia Perempuan, ya? dia nggak ngomong tuh. Gofur. GoFood. Enggak, tadi kan abis bikin teh untuk gua, anak-anak pada minta bikin kopi kan? Assalamualaikum. Penunggu di sini ya? Kok masuk ke tubuh teman saya? Kenapa? Suka? Ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin nggak? disampaikan sama kita nggak? Enggak. Ini kenapa tangannya mengepal? Kamu memegang sesuatu? Iya? Iya. Boleh kita lihat? Wisnu boleh? Sama saya kasih- boleh? Sama Sarah boleh? Sama saya mau? Enggak. Kamu tahu ini apa? Kamu tahu ini apa? Siapa yang punya ini? Siapa yang punya ini? Ini punya kamu? Masa? Buktinya apa kalau ini punya kamu? Bisa bicara dengan saya? Enggak. Ya udah. Tapi keluar dari badan teman kami ya. Ya. Keluar dari badan teman kami ya. Kasihan ya. Ya, terima kasih ya. Buat, Fur. Pucet banget. Apa bu? Yuk diangkat yuk. Kita taruh sana ya. Kita duduk situ. Yuk. Sempet ngeliat apa tadi Mas Gofur? Sempet melihat sesuatu nggak Mas? Sempet apa sosoknya apa Mas? Hah? Aki-aki. Aki-aki. Oh. Tapi rasanya gimana? Terintimidasi atau biasa aja atau gimana? Mau kenalan atau gimana? Mau apa? Oh mau ke badannya aja gitu ya? Sini boleh. Sini gambar apa? Lagi dapat tadi ingat sesuatu di situ. Boleh lihat gambar yang pertama dulu? Boleh lihat dulu sebentar nggak, Gofur? Ya. Sosoknya kayak gini apa beda? Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Pakai cara pendek gitu. Baik. Masih ada yang mau bicara? Masih ada yang mau bicara?
Gak apa-apa kalau masih ada yang mau bicara. Buka lagi aja dong, nggak apa-apa. Kita jaga yang. Udah, yuk. Jangan dipaksa yuk. Kasihan ya. Yuk, Fat. Yuk. Kasihan. Ini yang Ini batu ini batu. iya. Tapi ada 2 batunya. Itu kayaknya satu lagi. Kok baru mau ngomong? 2 batu gitu sekali masuk. Lihat gak tadi? Kamu nggak ada yang ngelemparin? Ada yang lempar. Jadi sepertinya penunggu-penunggunya itu ada kubu-kubunya. Nah, nggak tahu entah kenapa yang kita cari dia agak takut sama sosok-sosok yang sudah kita temukan nih. Karena kan secara energi berbeda. Iya. Gitu. Dan memang terasa sekali perbedaan energinya di antara sana sama sini. Iya, jauh. Tadi Wisnu sempat melihat sosok perempuan. Tanya sama Wisnu, ojanya rusak kan? Udah tahu sih, cuma ngintip aja dia di belakang. Ngintip? Itu apa? Dia ngumpet di balik. Ini kan di Ngintip. samping ya. Mau fullnya nggak? Mau aja kalau Bisa. ada dapat sih. Oh, dia kesini? Mau kesini? Digambar aja nih. Tuh rahangnya kemana ya? Itu apaan ya? Ada yang apa? Iya. Dari arah sana. Ada yang nyambet pakai? Pakai pasir. Nggak usah sampai bawah sih. Cuman segini aja nggak apa-apa ya. Udah kelihatan jelas lu? Oke, silakan. Aduh, jangan-jangan ini lagi yang orang-orang Kenapa bilang. kalian yang ngeliat gue yang merinding ya? Jangan-jangan ini yang dilihat sama warga. Kan katanya mukanya rusak. Ini tuh nggak ada rahangnya. Banyak kayaknya gitu. Ininya hilang. Ininya. Tapi masih mukanya full tapi rahangnya nggak ada. Apa memang rahangnya nggak ada? Hancur aja gitu. Kayak ininya tuh udah kayak tengkorak. Oke, coba selesai dulu. Apa itu? Itu tadi mediator satu lagi. Tadi. Ini warga yang ikut Warga. syutingnya. Assalamualaikum. 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 Belum dia. Oke, bisa bicara. Boleh bicara? Siapa namanya? Siapa namanya? Mustafa. Assalamualaikum Mustafa, saya Fadi. Mustafa boleh tahu sosoknya seperti apa? Boleh saya gambarkan? Boleh saya gambarkan? Mustafa boleh saya gambarkan? Boleh. Hah? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Oke, Wisnu. Mustafa di mana tinggalnya? Oh, di belakang sana. Oh, di sini, sebelah sini. Oh. Oh, iya. Oke. Oke, boleh ngaco. Mustafa udah tinggal di sini berapa lama? 1 abad. 1 abad. Boleh tahu beberapa penghuni di sini? Mustafa pasti kenal kan? Kalau sosok aki-aki yang ada di pohon beringin itu siapa, Mustafa? Itu kuncen sini. Kuncen sini ya. Penunggu sini. Kenal baik ya dengan Mustafa ya? Kenal. Sahabat baik? Sahabat. Sama-sama positif seperti Mustafa ya? Oh, saudara. Oh, masih saudara. Saudara. Mustafa asli mana? Cirebon. 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 Salam kenal ya Mustafa ya. Mustafa boleh tahu ada sosok nenek-nenek yang mukanya hancur. Ketabrak kita. Apa? Ketabrak siapa? Ketabrak. Ketabrak kita. Ku mobil. Ku mobil. Jadi penasaran ya?
Kunaon sararia kadieu teh jarara. Oke, gini. Enggak, kenapa? Tuh uluk salam. Ih sembarangan we. Ima aing di naon. Sieun kawala. Ya, punten. Hampuranya kalau misalnya dari salah satu kita ada yang nggak sopan, mungkin nanti kita ingetin lagi, ya. Bukan maksud apa-apa, bukan maksud mengganggu. Insya Allah abis ini kita bakal ziarah. Nanti kita bakal kembali lagi ke pohon beringin. Mustafa mau ikut? Boleh? Mau ikut di sana? Hampurannya? Ya murah kau gula sekali-kali deh. Siap. Hampurannya. Jarah. Izin. Nyak. Benar. Oke. Ya. Mustafa, nanti kita boleh ketemu lagi di pohon beringin. Oh, ya? Ketemu sama Aki boleh? Insya Allah. Atur nuhun ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Nyalain dong lampunya. Ini empuk sih. Ntar kayak kecapean deh. Pak Ahmad. Bisa dengar saya? Bisa Fat, cewek Fat. Cewek. Permisi. Assalamualaikum. Malam. Permisi. Siapa Assalamualaikum. Kembang. Hah? Tah, kembang tah. Yuk, kembang yuk. Nih. Yuk, kembang yuk. Sabar rupa kembang nak. Ih, lu. Itu dulu. Ada lagi. Satu lagi. 1, Dua. 2, 3. Tilu. Dah. Siapa namanya? Siapa? Mariam, tinggal di mana? Handapan beringin. Bareng sarang kuncen. Imah nu mana? Kuburannya di situ. Boleh tahu nggak, waktu kemarin beberapa tahun yang lalu sama beberapa bulan yang lalu ada mahasiswa yang kesurupan. Itu kesurupan siapa? Ma marah ya kalau misalnya dipakai tempatnya untuk uji nyali ya? Nggak izin. Itu kesurupan masalahnya itu semua emak yang masukin semua apa gimana mbak caranya? Hah? Oh, sama Mustafa siapanya ini? Oh, Uyut. Waduh, dia lagi. Udah, bisa yuk dia. Yuk. Bisa kok. Oke, udah. Astagfirullah. Iya, Duduk ya Mas, yuk. duduk, Duduk duduk. yuk. Jangan ikutin. Jangan ikutin. Duduk yuk, bisa Boleh duduk. Yuk. Yes. Sana yuk. Kita ke ini deh. Cabut dulu ya dari sini. Yuk. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin itu informasi yang bisa kita dapatkan di episode kali ini. Ini kita kasih penjelasan dulu. Ini satu sosok yang tadi Wisnu lagi menggambarkan sosok yang lagi ngumpet. Kemudian semakin berkonsentrasi, akhirnya bisa dapetin sosok semuanya. Dan ini rahangnya nggak ada ya? Nggak ada rahangnya. Mungkin nggak sih, Sar? Ini disinyalir bahwa ini sosok si nenek-nenek yang mukanya hancur. Iya, jadi sebenarnya bukan nenek-nenek sih, dia masih usia muda dan karena wajahnya rusak dan kayak tengkorak, kayak terlihat kurus banget ininya tuh, jadi terlihat udah tua banget gitu loh. Padahal mah emang kayak ininya dia tuh masih ada kulitnya, Fadi, tapi karena kulitnya cuma ada tapi kulit rahangnya sama nggak. tengkorak sama tulangnya dia tuh Kelihatan ini ya, apa kayak rayut gitu mukanya ya, dan turun. Rahangnya nggak ada, ya hilang karena bekas kayaknya sih kecelakaan sih. Ya, oke. Dari Nadira sendiri gimana perasaannya ketika mengikuti acara Memburu Misteri sendiri? It's okay, nggak masalah gitu. Tapi Tadi aku sempat kayak nanya kan sama kru, ada yang lempar nggak, ada yang gitu nggak, yang benar nggak ada.
sempet kayak merinding-merinding. Kayak tadi pertama aku bilang, cuma ngerasa cuma merinding, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar suara, nggak ada yang nyentuh-nyentuh aku, tapi aku pengen kayak mana sih gitu. Penasaran ya. Penasaran tapi nggak dapet. Oke, mungkin kita tutup saja episode kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya di Memburu Misteri. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Aku Nadira Sungkar. Selamat malam.